teman-teman, jumpa lagi dengan saya Raini. Apa kabar semuanya? Senang dapat berjumpa dengan teman-teman semua. Semoga saja teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kurang sesuatu apapun. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan video ini, saya ingin memperbetulkan video saya sebelum ini yang bertajuk tentang pembangunan di Papua ya, di mana saya mengucapkan perkataan Papua Nugini, dan saya ingin memperbetulkannya, seharusnya adalah Papua. Dan saya minta maaf atas kesalahan dan kekeliruan ini yang tidak disengaja. Teman-teman, kita akan lanjutkan ya. Nah, dan video kali ini adalah satu berita yang saya dapat yang sedang ramai diperbincangkan. Berita ya tentang hasil riset dari ITB, Institut Teknologi Bandung, yang menyatakan bahwa adanya potensi tsunami di wilayah selatan Pulau Jawa. Dan seperti apa videonya, kita sama-sama saksikan ya. Judul dari video ini adalah Tim Riset ITB atau juga ITB ungkap ada potensi tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa. Nah, kita akan sama-sama saksikan ya teman-teman. Institut Teknologi Bandung mengungkap potensi tsunami di sepanjang pantai selatan Jawa. Selatan pantai ITB Jawa. mengatakan tinggi tsunami dapat mencapai 20 meter. Wow, mencapai 20 meter ya. Beliau dulu lulus dari Geofisika ITB, kemudian melanjutkan. Guru Besar Seismolog Institut Teknologi Bandung menyampaikan hasil risetnya dalam acara virtual bertajuk Implikasi Gempa Megatrust di Selatan Jawa. Waktu pas masih kuliah. Sri Widiantoro memberikan peringatan mengenai potensi gempa yang dapat memicu tsunami. Gempa yang dapat Gelombang tsunami memicu diprediksi dapat mencapai 20 meter di selatan Banten. Potensi tersebut muncul karena adanya wilayah aktif secara tektonik di Laut Selatan Jawa yang dapat menimbulkan gempa dengan kekuatan besar. Untuk periode ulang 400 tahun itu bisa menyebabkan tsunami setinggi 20 meter, Bapak Ibu. Ini kira-kira di sekitar selatan Banten. Sekitar selatan Banten. Timur semakin kecil, tetapi jika yang pecah di sebelah timur, segmen sebelah timur, maka bagian timur tsunami-nya bisa mencapai 12 meter, kira-kira di selatan Blitar ini Bapak Ibu. Bagaimana kalau segmen yang barat dan timur pecah bersama seperti yang terjadi di Tohoku 2011, maka kita lihat yang di sebelah barat seperti tadi bisa mencapai 20 meter ketinggian tsunami-nya, sebelah timur sekitar 12 meter, ya. Namun rata-ratanya menjadi lebih tinggi kalau pecah bersama Bapak Ibu. Kira-kira di sepanjang pantai selatan ini bisa 5 meter tinggi tsunami-nya. Seismicity gap. Sebagai tindak lanjut, peneliti ITB akan mengadakan survei lapangan di titik rawan tsunami yang disarankan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Atau slow slip sehingga tidak terjadi gempa, atau sebaliknya sedang terjadi. Anggota tim peneliti seismolog ITB Endra Gunawan menyatakan bahwa potensi gempa yang dapat memicu tsunami di selatan Pulau Jawa berkekuatan 9,1 magnitudo. Ia meminta masyarakat meningkatkan pengetahuan akan mitigasi gempa dan tsunami yang terjadi berulang di Indonesia. Kami menyebutkan bahwa terdapat potensi gempa bumi di sepanjang jalur subduksi di selatan Jawa dengan worst case skenario hingga mencapai 9,1 skala magnitudo. Riset itu menggunakan berbagai macam kombinasi data, yaitu seismik, kemudian GPS, dan kemudian hasil yang didapat itu dilakukan pemodelan tsunami. Pemodelan dilakukan dengan tsunami menunjukkan bahwa tinggi tsunami di Jawa bagian barat mencapai 20 meter dan di Jawa bagian tengah dan timur hingga 10 meteran.
Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyikapi hasil tersebut. Yang pertama adalah pentingnya edukasi masyarakat. Edukasi Dari sini masyarakat terlihat bahwa, ya, pentingnya ya. Jadi masyarakat yang kedua menyikapi adalah ya. penguatan infrastruktur, baik itu melalui bangunan ataupun sistem peringatan dini. Ya. Dalam sistem peringatan dini tersebut ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memahami resiko, yang kedua adalah monitoring, yang ketiga adalah melakukan diseminasi, dan yang keempat adalah respons dari masyarakat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG membenarkan adanya potensi tsunami yang akan terjadi Tapi di Pulau Jawa mudah-mudahan ya karena di tidak zona selatan terjadi Pulau ya, Jawa merupakan teman-teman. kawasan seismik aktif dan kompleks. Dan berdasarkan sejarah telah 5 kali Wow. tsunami terjadi di selatan Sudah Pulau 5 Jawa. kali Meski demikian terjadi pemirsa, di hal tersebut diharapkan selatan tidak Pulau membuat masyarakat Jawa. takut. Oh. BMKG lebih menyoroti pada mitigasi bencana dan edukasi terhadap warga untuk menghadapi worst case scenario. Dan berikut perbincangan kami dengan Maria Gerarda bersama dengan Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Pemirsa, ada sebuah hasil penelitian dari para peneliti di Institut Teknologi Bandung atau ITB yang menyampaikan bahwa ada potensi terjadinya gempa bumi yang besar yang juga berpotensi terjadinya tsunami, yaitu di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Tentunya ini kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar Pulau Jawa. Ya, pasti khawatir Kemudian ya. tsunami ini akan berdampak sejauh mana dan juga daerah-daerah mana saja yang kira-kira akan berpotensi dan juga Ya. kapankah ini akan diprediksi terjadi. Sudah bersama dengan saya Pak Daryono, ini adalah Kepala pertanyaan yang Mitigasi bagus Bencana sebenarnya ya. Gempa Bumi dan juga Tsunami. Selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak. Pak, ini kami tentunya ingin bertanya seperti apa sih prediksi atau potensi yang kemarin dilakukan oleh para peneliti dari ITB, kemudian data dari BMKG sendiri seperti apa? Iya. BMKG. Jadi BMKG mengapresiasi hasil kajian ITB itu, dan memang skenario worst case ini memang dapat menjadi acuan kita di dalam melakukan mitigasi. Yang namanya skenario worst case itu sebenarnya baik untuk menata menjadi acuan mitigasi kita, dan kita dengan ada informasi hasil kajian itu menjadi lebih intens bagaimana kita bersungguh-sungguh lebih serius di dalam menerapkan mitigasi, baik itu bangunan tahan gempa, kemudian penataan ruang pantai yang berbasis risiko tsunami, juga bagaimana kita harus mengedukasi masyarakat kita di dalam melakukan evakuasi mandiri dengan cara menjadikan guncangan gempa itu sebagai peringatan dini tsunami. Jadi memang wilayah selatan Jawa itu memang kawasan seismik aktif dan kompleks karena secara seismisitas memang sangat aktif gempanya, dan kita mencatat dalam sejarah itu sudah 5 kali terjadi tsunami pada tahun 1840, 1859, kemudian 1921. Kemudian 1994 tsunami Banyuwangi yang menelan korban lebih dari 600 orang. Kemudian tsunami Pangandaran pada tahun 2006. Itu adalah bukti semua bahwa zona selatan Jawa itu memang patut diwaspadai, dan itu bukti bahwa tsunami itu sudah beberapa kali terjadi meskipun dalam catatan sejarah kita yang terjadi baru 5 kali ya. Namun fakta lain terkait dengan fosil tsunami itu juga ada. Jadi pesisir pantai yang digali itu dipelajari lapis per lapisan tanahnya itu juga ada tsunami purba yang terjadi masa lalu, dan kita BMKG mencatat sebelum ini sudah ada lah ya. Ada gempa besar yang pernah terjadi di sana itu untuk kekuatan di atas 8 ya, 8 tapi nggak nyampe 9 ya, itu sudah 4 kali. Kemudian untuk gempa kuatnya antara 7 sampai 8 itu juga 4 kali. Artinya zona megatrust itu memang menjadi generator gempa yang sangat potensial, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengadopsi mitigasi itu. Dan kalau kita mendengar apa yang dipaparkan oleh para ahli ITB itu, dan itu janganlah mempertajam rasa cemas dan khawatir kita ya. Jangan justru kita malah tidak produktif. Tetapi dengan adanya informasi terbaru ini, masyarakat diimbau untuk sadar
bahwa kita harus menyiapkan mitigasi itu, baik itu mitigasi struktural maupun non struktural, semua harus berjalan berbarengan, dan pemerintah juga harus lebih waspada ya, lebih berhati-hati ya dengan adanya peringatan yang ini akan ya. dibangun itu harus berbasis risiko gempa bumi dan tsunami, Mbak. Pak, tentunya dari sepanjang pantai selatan Pulau Jawa ini kan panjang sekali dan juga ada berbagai kota di berbagai kabupaten di daerahnya. Kemudian kira-kira daerah mana saja mungkin boleh dijelaskan melalui gambar mungkin Pak ditunjukkan kepada pemirsa? Kalau kita melihat jalur megatrust itu kan, dari Sumatera, kemudian selatan Selat Sunda, hingga selatan Jawa, hingga selatan Bali, NTB, NTT. Inilah zona megatrust yang menjadi generator gempa besar itu. Dan tadi sudah saya sampaikan catatan sejarahnya sudah beberapa kali memicu tsunami. Kemudian gempa besar juga saya uraikan. Nah, ini ada beberapa kawasan yang memiliki nilai kopling yang tinggi, dan tampak di sini untuk wilayah selatan Banten memang memiliki kopling slip yang paling tinggi, dan ini berpotensi terjadi gempa yang signifikan. Tetapi kapan kita tidak tahu, sehingga dalam ketidaktahuan kita itu, dalam ketidakpastian kapan itu terjadi, maka kita harus menata mitigasi sebaik-baiknya. Oh, jadi dia tak dapat prediksi kapan bila akan terjadi ya. Diketahui. Tapi apakah ada prediksi kapannya, waktunya? Kita ketahui tentunya memang prediksi kapannya ini memang belum tentu bisa diketahui langsung saat ini. Tapi mungkin apakah masyarakat bisa tahu apakah ini dalam waktu dekat ataukah masih jangka panjang, Pak? Itu jawaban pertanyaan yang sangat sulit, Mbak. Jadi kita memang belum memiliki teknologi untuk memprediksi ya. Pasti kita mau tahu ya. Itu potensi, bahkan kalau tak boleh dijawab agak sulit ya dari dijawab. Zona kekosongan gempa besar itu juga ada, kita tahu. Tetapi kapan rilis potensi energi, memang kapan ada energi, ya. Pertanyaan Mbak sangat sulit dijawab. Terima kasih banyak Pak Daryono atas kesempatannya. Pak Daryono, Kepala Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Dan pemirsa, inilah tentunya informasi ini semoga susah bisa dijawab, bermanfaat pasti bagi bila Anda, akan bagi Anda yang terjadi tinggal di ya. sekitar pantai selatan Pulau Jawa. Jika tadi dari BMKG mengatakan jangan khawatir, jangan takut, tetapi lakukanlah upaya mitigasi dan upaya-upaya mandiri supaya Anda juga bisa lebih waspada terhadap terjadinya gempa bumi dan tsunami di sekitar rumah tinggal Anda. Dari Jakarta, Maria Gerarda, Boy Sidaworok, TV One mengabarkan. Teman-teman, itulah hasil riset dari Institut Teknologi Bandung atau juga ITB yang menyatakan bahwa adanya potensi gempa bumi dan juga tsunami. Jadi ini juga bagus sebagai satu amaran ya buat masyarakat yang tinggal di sekitar selatan Pulau Jawa. Walaupun mereka tak dapat memprediksi bila atau kapan tsunami atau gempa bumi akan terjadi, tapi lebih baik kita berjaga-jaga dan selalu waspada dan selalu berdoa agar semua ini tidak akan terjadi ya teman-teman. Dan saya harapkan agar berita ini tidak membuat panik teman-teman, tetapi membuat teman-teman lebih waspada. Dan saya doakan sekali lagi bahwa mudah-mudahan ini tidak akan terjadi. Selalu jaga kesehatan, jaga keselamatan orang-orang tersayang. Ya teman-teman, sampai di sini saja video saya dan kita akan jumpa lagi di next video. Oke, see you and bye-bye.